Bapa dalam surga yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah dibangunkan dengan sehat, hingga kami bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Kami sudah diberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati para lektor dan membawa kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sucikanlah hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya menjadi rema di jiwa dan raga kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Supia dari Lampung. Nanti yang membacakan Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 Ibu Veronica, dan 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21 nanti dibacakan oleh Pak Murji, dimulai oleh Ibu Veronica. Silakan Bu Veronica. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Kami lanjutkan dari 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal yang bersilat kata,
yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sesuatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Ku serukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Veronica dan Pak Murji yang sudah membacakan ayat firman pagi ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Rindu kepada Allah oleh Gembala kita, Pastor Jose Pauljang. Kepada Pastor Paul, dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, ya dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuh saudara, bagaimana ciri orang yang sedang merindu, saudara ya? Orang yang merindukan Tuhan itu bagaimana sih? Saudara, banyak orang di akhir zaman, dia kelihatannya
ada di gereja setiap hari, saudara. Apakah dia ke gereja itu karena rindu Tuhan? Enggak, saudara. Dia ke gereja karena dia senang aja di gereja, bukan karena Tuhan. Oh, tapi ini orangnya senang baca Alkitab loh, Pak. Ya karena dia senang aja baca Alkitab. Orang yang membaca Alkitab setiap hari belum tentu dia rindu Tuhan. Bisa juga karena nggak ada lagi yang dikerjain, atau supaya bisa tidur baca Alkitab yang banyak. Tidak semua orang, tidak semua orang, ya, ketika dia melakukan kegiatan ritual gereja, bahwa dia merindukan Tuhan. Malah kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual-ritual, orang-orang yang aktif di gereja itu bukan karena rindu. Ya, walaupun ayatnya bilang 1 hari di rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi dia terus datang senang ke gereja karena ada gebetannya. Dia datang ke gereja karena dia ada sesuatu yang dituju. Ya, bukan karena rindu Tuhan. Dan yang parahnya, ya banyak di akhir zaman itu banyak orang sengaja ngumpulin pengkhotbah. Ngumpulin pengkhotbah, dia dengerin mana yang enak, mana yang lucu, mana yang menyenangkan hatinya dia. Dia tidak lagi mencari pengajaran yang sehat, karena dia memang sudah tidak rindu Tuhan. Dia hanya rindu hiburan rohani. Lalu hiburan rohani itu menjadi patokannya dia untuk kehidupannya dia, tanpa dia mengerti, tanpa dicek sesuai yang tertulis enggak. Akhirnya semua tersesat, akhirnya semua gontok-gontokan. Ya, setiap kali ada yang menghina jagoannya, akan dimaki-maki sama dia. Ya, dikeroyok juga, dibully habis-habisan. Ya, akan dibikin karakter assassin. Ya, saudara ya. Nah, misalnya ini kan pengagumnya Edi Steve ini kan, seakan-akan si Paul ini kan iri, ya kan. Dibikin karakter assassin tuh. Padahal kita lagi ngasih tahu bahwa si Edi ini salah ngajarnya ya. Dia mengajar dengan salah. Dulu Saifuddin, ya kan, semua ya, pokoknya membabi buta saudara ya. Karena apa? Orang itu ngumpulin guru-guru, ya seneng sekali. Apalagi sekarang kan gratis. Memang kadang-kadang kalau pengkhotbah bayarnya mahal itu bagusnya itu supaya kalian tidak sembarangan manggil-manggil ya saudara ya. Tapi ya sama saja. Akhirnya toh tujuannya Anda ingin memuaskan kupingmu saudara. Supaya kamu ya senang aja ya kan. Apakah kamu merindukan Tuhan? Enggak. Kamu tidak merindukan Tuhan. Kamu tidak rindu dengan kebenaran, kamu tidak rindu dengan cintanya Tuhan, kamu tidak rindu dengan pengajaran Tuhan. Kamu rindu dengan ada orang yang bisa misuh-misuh orang Islam. Kamu rindu dengan ada orang ya yang lucu jenaka stand up komedi bicara firman Tuhan. Kamu rindu dengan orang yang bisa ngomong mendayu-dayu sehingga kamu terpesona. Kamu tidak peduli kontennya. Kamu tidak peduli isi dari firman itu. Ya, ciri khasnya dari orang-orang yang merindukan Tuhan selalu berbuah dengan cinta. Dia berbuah dengan cinta, saudara. Ciri khas orang-orang yang hanya ingin memuaskan telinganya, ya ngamukan. Apalagi kalau yang idolanya dia itu sampai dikritik. Itu ciri khas banget, saudara ya. Anda ada di mana? Di orang yang ngamuk kalau idolamu dikritik, atau Anda orang yang senang mencari kebenaran seperti di jemaat di Berea. Dan jemaat di Berea itu sangat rajin membaca kitab suci, menyelidiki apakah benar tertulis demikian. Saudara, kalau ada firman Tuhan diberitakan, ya Anda harus cek apakah benar tertulis demikian. Seringkali orang tidak
belajar yang tertulis, tapi dia senang dengan cocokmologi, kagum dengan akrobat perkataan dan cocokmologi. Sementara yang tertulis akan disingkirkan, karena yang tertulis dianggap tidak masuk akalnya dia. Padahal akalnya dia yang tidak masuk akal. Tapi dia malah berkata bahwa yang tertulis itu tidak masuk akal. Padahal akalnya dia yang belum nyampe. Iya kan? Iya kan? Coba kalau Anda dibilang disuruh mengasihi musuhmu. Terus kalau ada orang yang nipu kamu, terus saya bilang, ampuni, bisa enggak ampuni? Coba, saudara, oh enggak, itu maksudnya enggak kayak gitu. Maksudnya enggak seperti itu. Ya, saudara ya. Sudah pernah saya ceritakan ya, saya masuk dalam grup orang-orang ini kan. Ini lagi pengen memenjarakan Rudi Yohanes. Terus saya bilang, ngapain sih kamu penjarain? Saya saja sudah dikhianati begitu rupa, dihina begitu rupa. Saya nggak marah kok. Kenapa? Berapa sih kerugiannya? Daripada kamu fokus penjarain dia, yuk kita carikan dananya penggantinya. Tapi orang-orang ini, oh enggak, kita harus kasih pelajaran lah, inilah dengan alasan apapun, saudara ya. Karena kamu lebih suka untuk memuaskan hawa nafsumu daripada merindukan Tuhan. Kamu nggak ada rindu Tuhan sebenarnya. Lalu selama ini kamu dengar firman Tuhan, kemana semua tuh firman-Nya? Karena selama ini kamu nggak rindu Tuhan. Entah kamu apa yang kamu ngerti tuh. Dan berapa kali saya melihat ya, firman Tuhan suruh kita berdiakonia, tapi orang tetap lebih senang dengan bangunan megah dan mewah. Tetap ya, saya suruh baca berdiakonia, mengasihi, berbagi dengan sesama orang, tetap lebih suka dengan sesuatu yang glamor. Ada orang-orang yang diajak untuk bisa mengampuni, nggak mau ngampuni. Ada orang-orang ya yang diajak untuk hidup dalam kesederhanaan, tetap maunya hidup mewah. Entah apa yang dia dengar di gereja dan dia datang ke gereja hampir tiap hari, dia ikut semua acara doa di Zoom, di darat, di udara, dia rajin pertempuran di udara, ya. Tetapi entah mengapa, ya karena dia tidak rindu Tuhan. Entah mengapa dia tidak dirubahkan. Orang yang rindu Tuhan, ya Tuhan akan hampiri dia, saudara. Seperti perempuan Samaria yang di Yohanes 4 itu ya. Dia merindukan sesuatu, haus jiwanya. Dahaganya tak terpuaskan oleh laki-laki, oleh banyaknya laki-laki, dan banyaknya hartanya, nggak puas dia. Hati dia merana, tertolak. Dia rindu Tuhan. Begitu Tuhan datang dalam hidupnya dia, maka berubah. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia memberitakan Yesus. Bukan demi donasi. Loh, banyak orang memberitakan Yesus karena donasi. Ya, lalu dibikin murtadin palsu, baptisan palsu. Itu bukan tanda dia merindukan Tuhan. Tapi memang dia rindu donasi. Sakeus, ya cebol, dia sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Suatu ketika Yesus benar-benar datang, dia berikan seluruh hartanya kepada, separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Tapi sulit ya ketemu orang begitu lagi ya, karena orang itu nggak merindukan Tuhan. Dia merindukan pendeta selebritis, bersenang-senang kalau ada selebritis. Ya, saudara ya. Itulah siapa yang Anda rindukan pagi hari ini, setiap hari. Coba Anda jujur. Kalau Anda merindukan sebuah tokoh, ya Anda salah. Anda akan kecewa. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, yang ada hanya laknat dan ya karakternya si orang itu datang padamu. Tapi kalau kamu merindukan Tuhan Yesus,
Ya, siapapun pembicaranya, siapapun pengkhotbahnya, Anda akan cek apakah benar tertulis demikian. Dan kalau benar-benar demikian, Anda akan bersuka cita. Dan Anda akan belajar firman Tuhan dengan rasa haus. Dan tidak satupun firman Tuhan yang biarkan gugur. Anda akan mencoba untuk melakukannya. Dan tidak ada kata sulit dalam hidupmu. Karena kamu rindu. Saya dulu kalau rindu Ana, saudara, ya kan kita dulu LDR kan. Saya di Bali, Ana di Jakarta. Suatu ketika Ana itu benar-benar kangen benar sama saya, saudara. Saya juga kangen. Kita bingung. Aduh, ini belum waktunya pulang lagi, tapi tiba-tiba rindu, saudara ya. Tiba-tiba entah kenapa Ana bisa tiba-tiba telepon aku di bandara ya, dijemput. Aku kaget, saudara. Kamu duit dari mana? Ya karena rindu. Apapun aku dilakukan untuk bertemu dengan kekasihnya. Waktu saya juga rindu. Ya saya pengen pulang malam ini, aku pulang ya. Saya langsung beli tiket malam itu, saya langsung pulang karena rindu, saudara. Tiba-tiba ada rasa rindu. Tapi kalau kamu rindu Tuhan Yesus, begitu enggak, saudara? Ingin pokoknya apapun, ada rintangan pun, gimana caranya rintangan itu disingkirkan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Enggak lah. Tapi memang betul Pak yang Bapak ngomong. Tapi, nah itu namanya bukan rindu tuh. Namanya Anda sedang berretorika. Dan kebanyakan kita begitu. Tapi, nah itu tapi itu ya sudah. Berarti kamu tidak rindu. Kamu sedang berretorika. Pak, yang Bapak ngomong itu betul Pak. Itu firman Tuhan ya dan amin. Tapi, ya jangan tapi lakukan. Simpel ya. Betulkah kamu rindu pada Tuhan? Apa kamu rindu pada pengkhotbah? Betulkah kamu rindu kepada kebenaran? Apa kamu rindu kupingmu dipuaskan, mendengarkan yang bagus-bagus? Tetapi tidak kamu lakukan, karena kamu hanya entertain rohani. Ya, Anda nonton film drama Korea, Anda nangis-nangis, ketawa-ketawa, ikut senang. Ya kan? Apakah kamu amalkan? Enggak kan? Kan drama Korea. Kamu nonton film action, wah begitu kejamnya nih teroris. Setelah kamu nonton film itu, apakah kamu keluar lalu Anda bantai semua teroris? Enggak kan? Itu kan hanya film. Nah sama, kamu memperlakukan firman Tuhan itu hanya sebagai entertain saja dalam hidupmu, bukan sebuah kerinduan. Iya kan? Kamu dengarkan tuh, kalau si Cak Lontong kan lucu tuh, atau si siapa Jojon apa siapalah itulah yang lucu-lucu. Setelah itu apakah terus kamu lakukan apa yang dia sarankan kepadamu? Enggak kan? Mungkin hanya hiburan. Mongol stres, bucung-bucung, lawak-lawak. Kamu goblok ya bisa percaya gereja setan. Ya kan? Dia cerita tentang gereja setan. Wah, kamu tuh kagum-kagum. Ya, saya gumun tuh ya. Ada orang anaknya sampai anaknya Dato Tahir aja kagum sama gereja dengan penjelasannya itu ya. Mongol stres. Dia nggak nyadar bahwa Islam itu lebih berbahaya daripada gereja setan. Ya kan? Coba berapa banyak korbannya gereja setan selama 100 tahun terakhir. Nggak nyampe 100. Itu pun accident. Karena akrobat, patah tulang, mati. Ya kan? Nggak nyampe 100 korbannya gereja setan. Coba berapa banyak gereja korbannya Islam 100 tahun terakhir. Wah, ribuan jutaan. Jadi Islam itu lebih berbahaya daripada gereja setan. Ya kan? Malah katanya Mongol gereja setannya suka bagi-bagi makanan. Oh hebat kali tuh. Gereja saja tidak suka bagi-bagi makanan. Gereja setan, gerejanya Gilbert saja tidak bagi-bagi makanan loh. Gereja setan suka bagi-bagi makanan. Kalau saya emang mendingan ke gereja setan daripada ke gerejanya Gilbert. Loh, Anda pikir yang waras gitu loh. Jadi orang, nah itu, karena kamu tidak rindu firman Tuhan, kamu rindu dengan entertain. Jadi kamu tidak bisa membedakan kebenaran. Asal bunyi setan berarti jelek. Ya kan? Karena ada klaim gereja setan. Pak, kalau saya bilang ya, kalau benar gereja setan itu seperti yang diomongkan sama Mongol, gereja setan itu berarti lebih baik daripada gerejanya Gilbert tuh saudara. Kalau benar seperti itu loh ya.
Kalau benar saya nggak tahu ya. Eh, Aneh ini memang kadang-kadang orang ya. Hanya gara-gara ada stempel setan terus Anda nggak mau pegang lagi kan. Starbucks itu kan, Starbucks itu kan ada gambarnya perempuan itu setan katanya kan. Terus nggak mau lagi kan. Tuh Pantene, Procter and Gamble. Oh itu ada setannya tuh. Terus Anda nggak mau pakai lagi. Nah, itu kan goblok saudara. Setannya ya kamu itu yang pelit, kikir, sombong. Ya, setannya ya kamu itu pendeta-pendeta hedonisme. Setannya itu kan, coba deh Anda pikir lagi yang benar. Bagaimana cara kita merindukan Tuhan. Nanti kamu waras, saudara. Dan kamu akan semakin serupa dengan Kristus. Kalau kamu sungguh-sungguh rindu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.